Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati pengurus Masjid Sakinah Warahmah, yang kita muliakan dan hormati para tokoh masyarakat, para asatis, para hujjaj, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik yang kita ucapkan kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala rahmat karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang paling terbaik. Kalau baginda Nabi SAW menyebutkan kita ini semua sekarang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi ini tidak tanggung-tanggung para jamaah, kita berada di Riyadul Jannah, di taman-taman surganya Allah. Para ulama mengatakan taman surga di dunia itu ada 3. Yang pertama adalah Raudhah yang ada di Masjid An-Nabawi. Ya, kita kalau berkunjung ke kota Madinah, berkunjung ke Masjid Nabawi, ada satu tempat yang menjadi harapan kita semua untuk bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Tempat itu disebut dengan Raudhah. Ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku, kata Rasulullah SAW, dan rumahku adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa disebut dengan taman surga? Insya Allah taman surga Raudhah yang ada di Madinah itu nanti akan dipindahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Jannahnya, maka disebut dengan taman-taman surga. Yang kedua, taman surga itu para ulama mengatakan adalah majlisul ilmi, majlis ilmu. Kita berkumpul di sini dalam rangka mengkaji agama Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, menambah ilmu kita, menambah hidayah kita, maka kita berada di dalam taman-taman surganya Allah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, taman surga itu adalah majlisul zikri, majlis zikir, disebut nama Allah, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah sekali lagi satu nikmat yang luar biasa, pada malam hari ini kita bertemu di tempat yang paling terbaik di atas muka bumi ini, di dalam taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan insyaallah para jamaah kita semua dimudahkan untuk sampai kepada ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah
yang diceritakan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tema malam hari ini mengenai muhasabah dan istighatsah, ya. Kami akan awali dengan sebuah kisah tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur beralaskan tikar. Kalau orang pakai tikar tidur itu pasti berbekas pada badannya. Masya Allah, kalau kita lihat mungkin di rumah kita, tempat tidur kita empuk, nyenyak yang luar biasa. Baginda Nabi SAW pada satu ketika tidur di atas tikar. Maka kemudian ada bekas pada bagian punggung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa sahabat mendatangi baginda Rasulullah SAW, wahai baginda Rasul, bila anda berkenan, kami ingin mempersiapkan atau menyiapkan buat anda tempat tidur yang paling enak. Ini kurang lebih permintaannya para sahabat sebagai bukti cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, mali walid dunya, aku dengan dunia ini illa karakibin, seperti seseorang yang menempuh perjalanan jauh. Jadi kita dengan kehidupan dunia ini ibaratnya, kata Nabi, karakibin, seperti orang yang menempuh perjalanan jauh. Istadhalla tahta syajaratin, lalu orang tersebut, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istirahat di sebuah pohon. Dia makan, dia minum, dia istirahat. Thumma raha wa tarakaha, kata Nabi, lalu dia akan meninggalkan tempat istirahat tadi menuju perjalanan yang lebih panjang, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita pahami dari kisah yang mulia ini, perjalanan kita di dunia ini dengan perjalanan yang kita ada di hadapan kita adalah jauh lebih panjang yang ada di hadapan kita dibandingkan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Betul ya? Perjalanan kita sebenarnya adalah jauh lebih panjang dibandingkan apa yang sedang kita alami di dunia ini. Bahkan umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, kan enggak panjang-panjang amat. Berapa umur umat Nabi, Pak? Bu? Ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sadaqa Rasulullah, dan benar ucapan beliau, beliau wafat di usia 63 tahun. Jadi antara 60 sampai 70, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang mungkin usianya lebih dari 63 tahun berarti dapat apa? Bonus. Alhamdulillah. Ini jamaah ada yang dapat bonus di sini? Ada? Bu, Pak, ada yang dapat bonus, Pak? Yang dapat bonus alhamdulillah ya. Yang belum dapat bonus biasanya doanya, ya Allah, panjangkanlah umur kami, berikanlah keberkahan umur kami. Masya Allah, ya sudah sampai 63 tahun, alhamdulillah. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, salah satu tanda cinta Allah Ta'ala ketika seorang diberikan umur yang panjang melebihi daripada umur Rasulullah SAW, lalu ia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dia banyak bersyukur kepada Allah. Karena baginda Nabi usianya wafat di usia berapa, Pak? 63 tahun. Jadi artinya adalah perjalanan kita yang sebenarnya yang kita akan lewati itu jauh lebih panjang dibandingkan apa yang sedang sekarang kita hadapi. Maka tentu karena perjalanan jauh sangat dibutuhkan yang namanya perbekalan. Gak mungkin orang mau melakukan perjalanan jauh kalau dia tidak persiapkan bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah bekal, dan tidak ada bekal yang paling terbaik itu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kita, ibadah kita,
baca Al-Quran kita, zikir kita, ini semua insya Allah mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada sebuah hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini menjadi nasihat insya Allah untuk kita semua. Apa sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian, di antara kita semua, mengharapkan namanya kematian. Jangan pernah minta yang namanya apa? Mati. Jadi kalau masih diberikan hidup berarti itu lebih afdal, Pak, lebih baik. Ya. Hatta kata Nabi SAW, kalau orang mengalami ujian musibah yang berat, jangan pernah minta yang namanya al-maut. Jangan pernah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti artinya adalah kehidupan itu ketika Allah Ta'ala berikan hidup bagi kita itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena kenapa ketika kita bangun dari tidur kita, pertama kali yang kita ucapkan adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah engkau hidupkan kami kembali setelah engkau wafatkan kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami akan kembali. Begitu kita terbangun di pagi hari itu, ternyata kalimat yang keluar telah ucapan apa? Alhamdulillah ya Allah, hari ini engkau masih memberikan umur kepada kami. Ya Allah, hari ini kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, berkumpul dengan anak-anak kami, berkumpul dengan pasangan kami, berkumpul dengan anak cucu kami ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah masih memberikan usia dan umur. Jadi acara ini sebenarnya kita ingin bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberikan waktu dan diberikan umur oleh Allah. Ini yang kita inginkan dari acaranya, disebut dengan muhasabah. Maka kata Nabi SAW, jangan pernah salah seorang di antara kita minta yang namanya apa? Al-maut. Yang lain mah boleh minta, Pak. Ya. Kita mau minta rezeki yang barokah, silakan. Kita minta keturunan yang soleh-solehah, silakan. Kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Masya Allah nama masjid ini cakep nih Pak, Bu. Apa nama masjidnya Pak? Sakinah, warahmah. Mestinya harus ada mawaddah Pak, ya. Pada KM kalau bisa mungkin ditambah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Kan kalau orang nikah biasanya disebutin 3 ya. Kepanjangan kali ya Pak ya. Harus ada tumpeng dulu di DKM. Masya Allah, apa kata Rasulullah SAW, apa hikmahnya kita masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala? Ada 2 kata beliau, imma muhsinan fala'allahu yazdad. Kalau dia orang yang baik, semoga dengan adanya umur, masih diberikan umur oleh Allah, yazdad, bertambahlah kebaikannya, bertambahlah bekalnya. Jadi kita semua Bapak Ibu yang saat ini masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan sehat oleh Allah, Allah Ta'ala inginkan semoga bertambah kebaikan kita, bertambah amal soleh kita, bertambah bekal kita. Mungkin bekal kita masih sedikit. Dulu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mau meninggal dunia, ketika beliau dijenguk oleh para sahabat, beliau menangis. Sampai para sahabat berkata, "Ya Aba Hurairah, kenapa Anda menangis?" Apa kata beliau, yang membuat aku menangis bukan akan meninggalkan dunia ini, tetapi yang membuat aku bersedih dan menangis adalah perjalanan akhirat itu sangat panjang, amalku masih sangat sedikit. Maka para jamaah kita yang masih diberikan umur saat ini oleh Allah Ta'ala, bersyukur dan terus kita bersyukur, mudah-mudahan ini menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan bekal kita. Hikmah yang kedua, sabda Nabi SAW, imma musi'an falyasta'tib. Kalau sekiranya mungkin dia orang yang tidak baik, dia mungkin orang yang penuh dengan dosa, kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah Ta'ala masih kasih dia umur dan kehidupan, maka apa hikmahnya? Kata beliau, fala'allahu yasta'tib, mudah-mudahan ia sadar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah.
Jadi tidak ada harapan kita para jamaah kecuali di akhir hidup kita nanti mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka ada satu kondisi para jamaah, kita dianjurkan oleh baginda Nabi memperpanjang sujud kita. Aqrabu ma yakunul abdu indallahi wa huwa sajidun, sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika ia dalam keadaan bersujud. Apa yang kita mohon waktu sujud ini, kata para ulama, ada 3 permohonan kita. Yang pertama, kita minta kepada Allah. Tentu kita baca doa ini para jamaah setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita tambahkan dengan 3 permohonan. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dalam kondisi yang baik. Siapapun kita pasti kepingin akhir kita, hidup kita nanti dalam kondisi yang baik, siapapun dia, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan di dunia ini, Pak, kalau Allah ta'ala cinta kepada hambanya, Allah ta'ala wafatkan hamba itu dalam kondisi yang baik. Ada yang diwafatkan dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang sholat. Ada orang meninggal dunia habis membaca Al-Quran, setelah membaca Quran. Ada orang meninggal dunia setelah pulang haji, pulang umrah, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ta'ala cinta kepada hamba, Allah ta'ala jadikan akhirnya selalu dalam kondisi yang baik. Ini yang kita minta waktu kita sujud. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kemudian yang kedua yang kita minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Kita diberikan hidayah iman dan Islam ini, mudah-mudahan kita jaga sehingga kita wafat nanti dalam keadaan berislam dan dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu kita dengar setiap hari Jumat. Kemudian yang ketiga yang kita minta waktu sujud itu adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan memperbaiki diri kami, memperbaiki keadaan kami ya Allah. Kami ini penuh dengan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Mudah-mudahan sebelum kami wafat, Engkau berikan kesempatan kepada kami bertaubat, mohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Ini yang kita minta waktu dalam keadaan sujud. Pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Insyaallah ketika niat kita memang tulus, ikhlas, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam kondisi yang kita harapkan, dalam kondisi yang baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muhasabah ini sangat penting karena dengan bergantinya waktu secara umur, kalau dalam tulisan memang umur bertambah. Di angka itu kan bertambah umur kita ya Pak ya. Mungkin yang tahun lalu usia 40, sekarang jadi 41. Jadi kalau secara angka bertambah, tetapi sebenarnya hakikatnya bukan bertambah umur kita, tetapi justru semakin berkuranglah kesempatan kita di dunia ini, dan semakin dekatnya kita akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Kita mesti gunakan, manfaatkan ada 5 hal, 5 keadaan sebelum datang 5 hal kepada kita semua. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramika. Jadi syabab itu artinya masa muda. Insyaallah seluruh jamaah ini masih muda semua ini. Ya. Syababaka qabla haramika. Jadi kita gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Tapi jamaah semua insyaallah muda semua nih. Ya. Jadi kita manfaatkan ini masa muda kita saat sekarang ini sebelum datang masa tua kita. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan ginaka qabla fakrika. Jadi masa engkau diberikan
kemudahan rezeki oleh Allah Ta'ala. Masa kita dalam kondisi diberikan kelapangan rezeki sebelum datang kefakiran. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW, sehataka qabla maradika, sehat kita sebelum datang kondisi sakit. Dan nikmat sehat itu tidak ada yang bisa merasakan nikmat sehat itu kecuali orang-orang yang sedang diuji dengan apa? Sakit. Kita kalau dalam kondisi sehat rasanya nikmat sehat itu biasa-biasa, Pak. Tapi begitu kita sakit, disitulah terasa nikmat sehat itu luar biasa. Makanya diminta selalu oleh baginda Rasulullah itu selalu adalah kesehatan, afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh kita tambahkan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Di masa-masa sekarang ini, Pak, masa yang kita khawatirkan, masa pandemi ini kan, maka tidak ada yang paling terbaik yang kita mohon kecuali yaitu memohon kepada Allah diberikan kita keselamatan dan kesehatan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan pernah memberikan bahaya, segala sesuatu baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau ini dibaca setiap hari 3 kali, insyaallah la yaturhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian berikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang perlu kita manfaatkan berikutnya adalah hayataka qabla mautika. Hidupmu atau ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah sebelum datang kepada kita semua al-maut, dan kita semua sedang menanti apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini semua sedang menunggu giliran sebenarnya, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka tidak ada nasihat yang paling terbaik, Pak, kecuali kematian. Sehingga mengapa Rasulullah SAW memberikan kita anjuran kalau ada orang meninggal dunia, kita disunahkan untuk datang bertakziah. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita, warga yang meninggal dunia, jangan lupa datang bertakziah. Karena kenapa? Takziah itu menjadi nasihat untuk kita semua. Wa kafalil mar'i bil mauti wa'iza. Mungkin hari ini kita mengantarkan jenazah, jangan-jangan mungkin besok kita akan diantarkan jenazah kita. Hari ini mungkin kita mensalatkan si fulan, mungkin bisa jadi besok kita akan disalatkan. Mungkin hari ini kita mendengarkan si fulan diumumkan di masjid, si fulan telah kembali kepada Allah, meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan besok pagi kita akan disebut nama kita, dipanggil, diumumkan di masjid. Sehingga tidak ada nasihat yang paling terbaik itu kecuali al-maut. Kemudian yang terakhir sabda Nabi SAW, faragaka qabla syughlika, masa kita diberikan waktu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan waktu yang Allah Ta'ala berikan sebelum datang, yaitu kesibukan yang kita miliki. Maka Al-Quran itu selalu memberikan kita nasihat dengan waktu para jamaah. Di juz 30 itu kan banyak Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, Pak. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau baca di juz 30, Pak, itu banyak Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Di antaranya misalnya wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wal laili idza sajad, demi waktu malam, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Allah Ta'ala yaitu memberikan nasihat kepada kita semua dengan perjalanannya waktu. Maka Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Lau kana al-Qur'an nazalat suratu al-'asr." Kalau sekiranya Al-Qur'an itu hanya Allah Ta'ala turunkan surat Al-'asr saja. Jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala turunkan kepada kita semua surat Al-'asr saja, ya, tidak ada surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang ada cuma surat Al-'asr saja. Apa kata Imam Syafi'i? Lakafathum, maka cukuplah bagi manusia untuk dijadikan pembelajaran surat Wal-'asr. Makanya disunahkan oleh para ulama berdasarkan riwayat dari para sahabat sering-sering membaca surat Wal-'asri. Dan alhamdulillah kita sudah amalkan ya Pak ya. Yang penting kalau kita sholat mesti suratnya apa Pak? Wal-'asri. Nanti rakaat yang kedua Pak, Qul huwallahu
sehat. Jadi itu adalah amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Di zikir pagi dan zikir sore kita, ya Allah, aku mohon kebaikan hari ini dan kebaikan hari esok. Ya Allah, aku mohon keberkahan hari ini dan juga keberkahan hari esok. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam kebaikan dan wafatkan kita semua dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu tausiah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan faedah, manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.